Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Di akhir ibadah sabda dan perayaan Ekaristi, seorang pemimpin ibadah atau perayaan Ekaristi akan mengatakan, "Pergilah, kalian diutus." Lalu umat menjawab, "Amin." Artinya, saya setuju. Inilah amanat Tuhan Yesus kepada setiap kita. Yesus mengutus kita para muridnya untuk mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang. Namun acap kali kita kurang mewartakan kabar sukacita. Kita mungkin lebih banyak mewartakan kabar duka cita yang membuat hati orang sakit, yang membuat orang tidak nyaman di dalam hidup ini. Maka marilah kita bertobat, merubah haluan kita, merubah hidup kita sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Jika kita mampu melakukan hal ini, kita sedang bertobat. Dan orang yang melihat kita bertobat, mereka juga akan bertobat karena Tuhan menyertai kita dan mereka. Bapak, Ibu, Saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, selain kita mewartakan kabar sukacita kepada sesama kita, Tuhan Yesus juga memberi kuasa kepada kita untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit. Maka bila di dalam hidupmu Anda dan saya berjumpa dengan orang-orang yang kerasukan roh jahat, orang-orang yang sakit, baiklah kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan melalui Yesus untuk menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan, tetapi juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan mohon penyembuhan bagi mereka, tentu Allah mendengarkan kita. Allah akan menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, karena Allah lebih berkuasa dari kuasa-kuasa lain yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, percayalah bahwa Allah selalu menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya
sehingga kita akan mampu mewartakan Injil Tuhan, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Semoga demikian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari, memberkati usaha Bapak Ibu saudara-saudari, agar mendatangkan rezeki yang berlimpah di dalam masa COVID ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.